Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya mari kita selawat atas junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir atau hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, semoga di pertemuan ini kita diberikan kesehatan, kita diberi kenikmatan sehingga kita dapat belajar dengan tenang dan juga menjadi salah satu amal ibadah kita, yaitu tentang menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas di pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran yang ke-8, tafsir surah Al-Fatihah. Ya, tafsir surah Al-Fatihah. Silakan dibuka, dan video ini Bapak ambil buku dari Pendidikan Agama Islam kelas 4 SD terbitan dari Pustaka Darus Syafi'i. Silakan dibuka anak-anakku sekalian. Jika sudah dibuka, silakan disimak dan perhatikan baik-baik. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini bunyi dari surah Al-Fatihah. Tentunya ini semua Bapak yakin bahwa antum sekalian, anak-anakku, sudah menghafalnya. Ya, sudah menghafalnya. Berapa kali kita membaca surah Al-Fatihah dalam sehari semalam? Ya, siang dan malam. Tentunya minimalnya adalah 17 kali. Ya, minimalnya adalah 17 kali. Yaitu setiap kali kita salat 5 waktu, kita membaca di setiap awal rakaatnya, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Contoh, ketika kita salat subuh, ya, rakaat pertama, sebelum kita membaca surah surah yang lainnya, atau surah-surah yang pendek atau surah-surah yang panjang, kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di rakaat keduanya juga, sebelum kita mulai membaca surat-surat yang lain, maka kita juga membaca surah Al-Fatihah. Ya, makanya apa? Minimal ketika kita melaksanakan sholat, ya, 5 waktu sehari semalam, yaitu 17 kali
kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang artinya, yang pertama adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedua, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Kemudian Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keempat, yang menguasai hari pembalasan, ya, hari kiamat. Kemudian hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Dan yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Serta yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, ya. Kemudian kita masuk ke penjelasan kata alhamdu, yaitu segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdu. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam, yaitu al-alamin, ya. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam, ya. Yang ada di muka bumi ini adalah alam. Kemudian yang ada di luar angkasa sana adalah alam, ya. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yaumiddin, hari kiamat. Yaumiddin adalah hari kiamat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan para nabi, orang-orang yang berbuat kejujuran atau as-siddiqin, orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai yaitu Yahud, ya, Yahudi. Kemudian waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat, yaitu siapa? Nasrani, ya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini minimal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjuki jalan yang lurus. Minimal berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, Yahudi, atau orang-orang yang disesati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Nasrani, ya. Selanjutnya penjelasan dari surah ini. Dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa segala bentuk pujian adalah miliknya semata, ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tidak ada yang berhak mendapatkan pujian yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia adalah satu-satunya pemilik segala sesuatu dan pencipta alam semesta ini. Kemudian Allah mengabarkan bahwa Dialah pemilik hari kiamat atau hari pembalasan, ya. Melalui surah ini kita juga diajarkan Allah Subhanahu wa taala agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa. Yaitu apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu apa? Agar ditunjuki kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan yang lurus atau siratal mustaqim
itu adalah ajaran Islam, bukan dari ajaran selain agama Islam. Ia merupakan jalan yang dititi oleh para nabi, siddiqin, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu berbuat jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ya, jalan yang lurus ini adalah mereka yang yang ada di dalamnya adalah yang sudah meniti jalan ini adalah para nabi, kemudian siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian as-salihin, ya, orang-orang yang saleh. Jalan yang kita minta ini adalah jalan para hamba, ya, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang Nasrani yang sesat. Orang-orang Yahudi disifati sebagai kaum yang dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Sedangkan orang-orang Nasrani disifati sebagai kaum yang sesat karena mereka beragama dan beramal tanpa ilmu yang benar. Ya, jadi sekali lagi di tafsir surah Al-Fatihah ini, anak-anakku sekalian, kita diajarkan, ya, untuk selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita untuk ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minimal 17 kali dalam sehari semalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalan yang lurus. Ya, berarti kalau yang tidak salat berarti dia tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa, ya. Minimalnya seperti itu. Bagi seorang muslim yang salat 5 waktu, ya, dia berarti dia minimalnya ia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia ditunjuki jalan yang lurus dan bukan jalannya para orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang disesati, Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga di dalam surah Al-Fatihah ini juga kita diajarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Meliputi alam semesta. Ya, apa yang ada di muka bumi ini, ya, baik di darat maupun di lautan atau di udara, itu semua adalah kuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin, ya, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan-limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Ya, nikmat laut, ya, apa fungsinya laut? Ya, nikmat pegunungan, apa fungsinya pegunungan kepada kita? Ya, dan lain sebagainya. Makanya itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya jalannya yang ihdinas siratal mustaqim, yaitu para nabi. Ya, jalan yang dititi oleh para nabi, yang dilalui oleh para nabi.
jalan yang dilalui oleh orang-orang yang berbuat kejujuran atau as-siddiqin. Kemudian juga jalan yang dilalui oleh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian juga jalannya orang-orang yang saleh. Ini terdapat dalam surah Al-Fatihah. Oke, anak-anak sekalian, terakhir yang Bapak harapkan kepada kalian setelah mempelajari pelajaran ini, tentunya tingkatkan diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat 5 waktu. Kemudian pahami rukun-rukunnya, atau salatlah dengan salat yang sesempurna mungkin, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, atau tidak diperlambat-lambat. Tentunya sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, dari pelajaran ini kita cukupkan sekian, dan terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas atau evaluasi yang harus kalian semua kerjakan. Ya, untuk pertemuan kali ini insyaallah tidak ada tugas. Mohon disimak baik-baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.